Baik, selamat pagi Sobat Inspiratif. Pagi hari ini kita cari lagi inspirasi dari seorang pengusaha tahu tempe. Di Jalan Seroni ada pabrik tahu tempe khas dari Kutai Timur. Untuk lebih lengkapnya kita langsung ketemu sama pengusahanya dan sekaligus tanya-tanya bagaimana sih proses pengolahan tahu tempe itu dan bagaimana prospeknya terkait sama ekonomi, pemasaran, dan lain sebagainya. Yuk kita langsung ke dalam. Ketemu dengan pengusahanya, coba inspiratif. Beliau namanya Bapak Suwondo ya? Suwondo ya. Suwondo, pengusaha tahu tempe di Gang Seroni, Kabupaten Banyuwangi. Baik, selamat pagi Sobat Inspiratif. Pagi hari ini kita akan wawancara dengan Bapak Suwondo sebagai pengusaha tempe dan tahu. Tadi kita mau tag ke tempat produksi, namun karena suara dari mesinnya cukup berisik, kita langsung wawancara aja ke beliau tentang bagaimana proses dan lain sebagainya terkait sama pengolahan tahu dan tempe. Oke, Pak Wondo. Iya, Pak. Tadi kita mau wawancara di sana, namun suasananya nggak mendukung ya. Kita mungkin cari informasi di sini lah. Bagaimana sih untuk pengolahan tahu dan tempe itu, Pak? Maksud pengolahan, Pak? Cara memasak. Cara memasaknya. Itu kan mungkin bahan bakunya mungkin kita sama-sama ketahui ya, pakai kedelai ya, Pak? Iya, Pak. Kedelai. Itu kedelai diapain itu? Tadi ada mesin kettle, ada uap dan lain sebagainya. Coba mungkin siapa tahu Sobat Inspiratif pengen tahu bagaimana sih caranya. Begini, Pak. Untuk masak tahu, pertama kita harus rendam kedelai dulu. Rendam kedelai. Setelah kedelai itu ya diperkirakan tuh 2 jam, Pak. 2 jam setengah itu sudah ngembang. Nah, itu langsung kita giling. Kita giling terus kita masak atau kita rebus. Oh gitu. Jadi setelah itu direndam pakai air panas atau pakai air dingin, Pak? Air dingin ya. Iya. Air dingin. Setelah mengembang kurang lebih 2 jam, kemudian digiling sampai halus gitu ya, kayak semacam tepung atau apa gitu ya. Iya, Pak. Cuman kita kan pakai air, Pak. Pakai air. Siap. Terus setelah itu dimasak pakai uap itu tadi. Pakai uap, Pak. Berarti nggak pakai air lagi ya? Enggak ya? Kita pakai uap, Pak. Karena zaman sekarang kalau nggak pakai uap ya kurang bagus lah. Kurang bagus ya hasilnya. Iya. Kalau dimasak pakai uap berapa lama itu? Itu paling sekitar 15 menit sudah. Masa ya? Sudah mendidih, Pak. Cuman kita harus 3 kali mendidih, Pak. 3 kali mendidih. Ya, jadi kalau kita mendidih baru kita siram lagi gitu kan sampai 3 kali itu benar-benar sudah masak. Oh, gitu. Baru kita saring. Nah, cara pembuatan uap kita kan bikin ketel. Jadi ketel itu kita kasih air, kita masak. Jadi kita kasih saluran pipa untuk masaknya itu, Pak. Di dalam tong-tong tadi ya? Iya. Kurang lebih 3 kali, itu fungsi dari 3 kali itu memastikan bahwasanya benar-benar masak atau berpengaruh terkait sama awet atau tidaknya si tahu ini? Bisa juga, Pak. Kalau kita mengandalkan cuma sekali masak itu kualitas kurang bagus. Kualitas kurang Iya. bagus. Ya, otomatis ya namanya apapun yang dimasak tanpa waktu yang cukup itu kan kualitasnya tidak bagus, Pak. Iya. Jadi kalau sampai 3 kali itu kan benar-benar sudah matang. Jadi di tahu itu bisa awet. Bisa awet. Iya. Setelah dimasak kurang lebih 3 kali tadi, kemudian proses apa lagi, Pak? Itu Habis itu langsung disaring, Pak. Disaring. Disaring. Iya. Oh, itu rupanya bukan sari kedelainya itu ya, diambil apa? Ampasnya ya? Iya, kita saring ya kan, kita ambil sarinya, setelah itu ampasnya kita masukkan karung. Saya kira ampasnya itu yang dicetak gitu, enggak ya? Bukan, Pak. Oh, Sarinya. gitu. Iya. Sarinya ya? Iya. Oke. Sarinya kemudian dimasukkan ke dalam cetakan itu tadi. Setelah kita saring, kita cukai, Pak, kita kasih
Cuka. Fungsi dari cuka itu untuk memisahkan antara air dengan sari. Oh, Untuk nanti sarinya dia langsung tenggelam ya Pak. Situ kalau sudah tenggelam itu kita buang airnya. Buang airnya. Ya, kita buang airnya. Sebagian kita ambil lagi untuk pengobatan berikutnya itu. Setelah itu baru kita cetak gitu Pak. Cetak. Iya. Berarti saya baru tahu nih, rupanya bukan hasil penggilingan dari kedelainya tadi yang dicetak jadi tahu itu. Rupanya kita ambil sarinya saja ya. Iya. Sarinya aja, kemudian dicetak di situ, disaring. Jadi terpisah lah antara sari sama ampas ya. Ampasnya disisihkan, kemudian sarinya itu dikasih cuka kurang lebih berapa menit atau pokoknya perkiraan itu kalau masalah itu Pak kita tidak bisa kasih waktu Pak, tergantung dari dilihat ya di sini ya. dari risikonya itu kan. Karena itu enggak pakai ukuran Pak, enggak pakai ukuran. Main merasa ya. main perasaan. Main perasaan. Rupanya tahu pakai perasaan juga ya. Tidak hanya wanitanya bro. Tahu juga ya. Oke. Itu cetak, kemudian itu ada ukurannya, terserah kita ya mungkin ya, nggak buat ukuran dari pencetakan itu mungkin. Iya betul Pak. Nggak ada standar SNI misalnya, nggak ada ya? Untuk selama ini kan kita di Senganta ini kita bilang tidak ada perkumpulan gitu Pak. Jadi istilahnya ya masing-masing itu Pak. Masing-masing. Ya, iya. Cuman ya rata-rata sih ukurannya sama gitu Pak. Kurang lebih 5 kali 5 atau 5 berapa sih? Itu sekitar 10 kali 10 Pak. 10 kali 10. Iya. Satu cetakan itu ya. Iya. Nah itu dicetak kemudian dihitung dimasukkan emas. Oke. Kita potong-potong dulu. Potong-potong ya. Iya. Potong-potong jadi ukuran 10-10 itu baru dimasukkan dalam kemasan. Baik, untuk bahan baku yang didapat ini dari mana Pak? Ada nggak dari petani di Kutai Timur ini yang sudah menanam kedelai gitu? Belum ada ya? Sempat ada, cuman berapa kali kalau selama saya di sini Pak 2012 sampai sekarang itu kalau nggak salah baru 2 kali orang ngantar. Istilahnya orang jual gitu loh Pak, orang dari petani itu pun ya istilahnya ya gimana ya, Senin Kemis. Iya gitu. Baik. Kalau untuk sementara ini kita ya ambil dari impor Pak. Impor? Iya. Impor dari mana, luar negeri atau dari kalau kita Jawa? lihat dari karungnya itu kan dari USA gitu Pak. USA? Iya. Cuman kita ngambilnya dari Samarinda gitu. Oh iya. Iya. Ini menjadi mungkin pembelajaran buat kita bahwasanya potensi untuk penanam kedelai di sini sangat bagus ya. Mungkin maksudnya dalam rangka penjualan. Bagi mungkin sobat subscriber channel Kanal Inspiratif yang ada lahan kosong kemudian tidak ditanami, ini kedelai mungkin bisa dikarenakan ini Pak Wonto membutuhkan kedelai yang cukup banyak untuk pengolahan tahu dan tempenya, namun sampai impor-impor. Alangkah baiknya kalau seandainya di sini ada petani yang mungkin bisa memproduksi kedelai sehingga mungkin bahan baku tidak sampai stuck, tidak sampai berhenti, dan juga mungkin harganya akan lebih murah mungkin ya. Dikarenakan ambil di Samarinda kan transportnya dan lain sebagainya ya gitu ya. Betul juga. Ya mungkin sih untuk pengusaha tahu tempe itu berharapnya itu ada petani yang bisa mengelola gitu loh Pak. Jadi supaya kita itu kita bisa membantu petani kan gitu. Jadi terutama masalah harga untuk sementara ini kan melambung gitu loh Pak. Melambung sekali harga kedelai. Jadi ya untuk sementara ini ya gimana ya, kita terlalu agak menipis gitu Pak. Menipis ya. Karena biaya operasionalnya tinggi gitu loh Pak. Iya. Benar.